Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di ruang virtual ini. Kami pelayan firman dan majelis jemaat GKPI Malino Kota mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu keempat sesudah Paskah, dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita hari ini menghadirkan kesetiaan untuk menjadi pewarta Injil dan kebenaran Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, memasuki minggu kedua di bulan ini, Allah Maha Kuasa mengundang kita dalam ibadah ini. Oleh karena itu, marilah kita berdiri, bersama-sama kita menyambut kehadirannya di tengah persekutuan beribadah ini, sambil kita memuliakan Allah dalam nada syukur baginya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2, muliakanlah Allah Bapa. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus
Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kemuliaan Allah yang kita sembah membuat kita sadar bahwa kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dari Yoel 2 ayat 13 menyerukan kepada kita ajakan untuk bertobat. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari dalam rasa sesal dan malu kita menghadap tahta kemuliaan Allah dan mengaku dosa-dosa kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 3. Tuhanku, bila hatiku. Yang pertama dinyanyikan oleh kaum perempuan, yang kedua dinyanyikan oleh kaum laki-laki, dan ayat yang ketiga bersama-sama dinyanyikan. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah dengan tulus mau mengaku akan dosa dan bertobat, terimalah kabar baik anugerah Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa saudara diampuni dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini hiduplah dalam perdamaiannya. Jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang akan menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Duduk kembali. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebab dalam kesetiaan-Mu, Engkau memelihara hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kini saatnya bagi kami menyambut benih firman yang hendak Engkau tanamkan di dalam hati kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup membangkitkan semangat umat-Mu yang lemah dan yang sanggup memulihkan setiap jiwa yang terluka. Bersabdalah ya Tuhan, selamilah relung hati kami terdalam, sehingga jalan hidup kami semakin terbuka oleh terang firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Biarlah oleh kuasa-Mu
berkat firman Tuhan mengalir melalui pewartaan firman saat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Pembacaan Alkitab kita untuk di minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiran, agar kita semua dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan melalui kidung pujian. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa-masa di mana alat kompas belum sebanyak dan secanggih saat ini, dulu ketika orang hendak berlayar, mereka mengandalkan tanda-tanda alam yang dijumpai, seperti arah angin, arus pasang surut, dan petunjuk bintang di langit. Salah satu tanda yang diandalkan oleh para pelayar saat itu adalah petunjuk bintang-bintang di langit. Sehingga meskipun di malam hari, mereka tetap berani untuk melanjutkan perjalanan mereka di tengah lautan samudra luas. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa tanda bintang itu tidak akan menyesatkan mereka. Dalam nasihatnya kepada jemaat Tuhan di Kolose, Paulus juga menekankan betapa pentingnya bagi jemaat Tuhan untuk selalu berpegang pada ajaran firman Tuhan, secara khusus dalam menyikapi segala situasi yang sedang mereka hadapi pada saat itu, di mana dalam nama Tuhan mereka mengenal kasih terhadap sesama. Dalam nama Tuhan, mereka mengenal pengampunan terhadap segala dosa dan kesalahan yang manusia perbuat. Bahkan dalam nama Tuhan, dalam firman Tuhan, mereka mengenal dan mereka beroleh jalan menuju keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang kita hadapi saat ini adalah seperti sebuah keadaan seorang nelayan yang sedang mengembangkan layarnya
dan kemudian ia mengarungi lautan samudra luas di tengah kegelapan malam. Artinya bahwa kita diombang-ambingkan oleh sebuah keadaan yang ada di sekeliling kita yang sedang tidak kondusif. Kita dihempas oleh angin ketakutan yang berhembus, angin yang menimpa perahu kehidupan kita, angin yang membawa kita dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi saat ini, dalam kebersamaan kita dalam sebuah persekutuan yang luar biasa ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita tidak bimbang, untuk kita tidak takut, kita tidak perlu ragu, untuk kita mengarungi samudra kehidupan yang saat ini penuh dengan terpaan angin dan gelombang laut yang sesungguhnya mencoba mengoyakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk kemudian memandang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang hidup. Yesus Kristus yang menjadi panduan dalam hidup kita, seperti bintang-bintang di langit yang akan menunjukkan arah kepada kita dalam mengarungi samudra kehidupan saat ini. Sehingga oleh kekuatannya kita akan tiba di ujung perjalanan kehidupan kita dengan selamat. Kita akan dapat melalui kegelapan malam itu untuk menuju pada terang kehidupan yang sempurna. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan pedoman untuk kita menjalani kehidupan selama sepekan ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatakan iman kita. Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat berdiri. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali.
Marilah kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Di hari ini ya Tuhan, kami dapat menghirup udara segar. Kami masih dapat menatap wajah-wajah orang yang kami sayangi dalam kehidupan kami. Kami masih dapat bersekutu dalam hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami nikmati hingga detik ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua ini adalah merupakan bukti nyata atas segala doa dan pengharapan yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pun meyakini dan percaya bahwa dengan sepenuh hati kami akan memperoleh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan sepenuh hati bahwa masa depan kami juga telah Engkau rancang untuk kebaikan hidup kami, termasuk dalam melalui badai pergumulan akan wabah penyakit yang ada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa bersama-Mu ya Tuhan, semuanya ini akan kami lalui dengan kemenangan dan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Engkaulah Allah yang akan memulihkan segala aktivitas kami. Engkaulah Tuhan yang akan membangkitkan kembali semangat kerja dan pelayanan kami. Engkaulah Tuhan yang akan menguatkan langkah kaki kami untuk terus mewujudkan cita-cita dan pengharapan kami. Berkatilah kehidupan kami segenap umat-Mu, dimanapun saat ini kami berada ya Bapa. Engkau yang menilik hingga setiap sudut rumah kami. Engkau yang menyelami setiap relung hati kami. Engkau akan memenuhi hidup kami dengan kecukupan dan mengangkat segala beban pergumulan yang saat ini kami rasakan. Berkatilah untuk setiap keluarga dan rumah tangga yang mereka terus berupaya menjaga dan memelihara kesejahteraan hidup mereka. Berkati mereka dengan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas kesejahteraan mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi segenap anak-anak mereka dalam masa-masa pertumbuhan serta dalam masa-masa pendidikan. Kami memohon Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan memelihara kehidupan mereka dengan segala kebaikan-Mu. Jaga dan lindungi mereka yang harus terpisah oleh jarak yang jauh, oleh karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk saat ini bersama-sama. Berkati setiap pengorbanan hingga tetesan air mata yang keluar dari umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena saudara, keluarga, kerabat mereka harus menjalankan tugas yang penuh dengan resiko bagi keselamatan hidup mereka. Nyatakanlah segera pertolongan-Mu bagi pemerintah daerah kami untuk segera lepas dari belenggu pandemik corona saat ini. Berkati seluruh tenaga medis, aparat keamanan hingga pemerintah pusat dalam upaya menekan dan menghapus pandemik saat ini ya Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang telah berkenan menghentarkan syukur mereka bagi pelayanan gereja. Tuhan memberkati keluarga Bapak Toding Ferianto, Ibu Ervina Pantendianan, dan keluarga Yarun Tabet, keluarga Thomas Willinson, keluarga Wayan Surata, serta segenap umat-Mu yang dengan penuh kesadaran iman mereka berkenan menghentarkan persembahan keluarga mereka bagi pelayanan gereja-Mu. Kiranya segenap perpuluhan, ucapan syukur, partisipasi dalam pembangunan gereja ini boleh menjadi berkat bermanfaat bagi kehidupan persekutuan gereja-Mu. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang masih dalam pemulihan kesehatan. Engkau memberkati Ibu Betty Matandung, Ibu Diana Martinus, dan seluruh pribadi yang saat ini boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka Tuhan pulihkan kesehatannya
dan menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian yang hidup bagi dunia. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mensyukuri kebaikan Tuhan lewat pertambahan umur mereka. Engkau memberkati Ibu Margareta Damus, anak kekasih kami Linneus Ervan Pairunan, dan anak Shalopini, serta seluruh pribadi yang menikmati pertambahan usia di minggu ini. Kiranya hikmat Tuhan makin bertambah atas kehidupan mereka dan menjadi hidup mereka sebagai saluran berkat di antara sesama kini dan yang akan datang. Berkati setiap pelayan Tuhan yang mereka turut mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap pribadi yang juga turut mendukung pelaksanaan ibadah ini. Biarlah oleh karunia, talenta yang mereka miliki, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati para majelis jemaat, pelayan kategorial yang ada di tempat ini. Biarlah segenap hidup dan kerja kami semakin bermakna dengan pelayanan yang boleh kami persembahkan bagi nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Inilah segenap syukur, segenap permohonan, segenap pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan apa yang kami permohonkan pada saat ini, biarlah semuanya ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang semuanya kami peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hidup yang benar adalah hidup yang mengucap syukur dalam setiap keadaan dan situasi. Salah satu bentuk ucapan syukur adalah dengan memberi persembahan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang tertulis dari Amsal 11 ayat 24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama yaitu kita bernyanyi bersama-sama, terus yang kedua musik saja. Mari sidang jemaat kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan ini. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu untuk menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan jemaat dan gereja-Mu, serta dalam melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia ciptaan-Mu ini. Mampukanlah kami untuk menjadi syukur sebagai cara hidup kami, serta menyerahkan totalitas diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Saudara-saudara seiman, di minggu ini Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari mendengarkan firman Tuhan. Dan Ia juga yang mengutus kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera-Nya, lakukanlah firman-Nya. Marilah kita menyambut berkat Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 183 bait pertama, bait yang kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat Rasul ini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sampaikan salam kepada sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.